Dan tidak kalah penting, hadir bersama saya di sini ayahnya Harun Ar-Rasyid. Harun Ar-Rasyid adalah anak yang meninggal, pendukung Pak Prabowo di Pilpres 2019 yang menuntut keadilan pada saat itu. Anies singgung Harun Al-Rasyid, pendukung Prabowo yang tewas 2019. Pendukung? Itu bukan pendukung, Pak. Itu anak SMP. Anak SMP itu, Pak. Belum punya hak pilih, karena pada saat itu, Pak, saya dari Cengkareng naik Kopaja 88, Pak. Pengen ke Selipi. Biasanya kan Kopaja 88 muter di Selipi. Cuma sampai Grogol. Nggak boleh ke sana. Ke Tomang aja nggak boleh. Tuh, ujung-ujungnya saya malah cuci mata, Pak, di Grogol. Pada saat kejadian saya ada di Grogol. Seperti itu. Anak SMP itu yang meninggal, Pak. Lagian kenapa sampai bapak bawa-bawa keluarganya ke acara debat? Ada apa nih? Apa ingin menunjukkan kepada publik bahwa bapak itu peduli sama keluarga ini? Ntar dulu, Pak. Pada saat itu bapak menjabat sebagai gubernur, orang nomor 1 di DKI Jakarta. Apa yang sudah bapak lakukan untuk keluarga ini kalau memang keluarga ini tidak mendapatkan bantuan hukum? Apa yang sudah bapak lakukan kepada keluarga ini kalau memang kasusnya itu telah ditutup? Bukan dibawa ke acara debat agar publik tahu gitu bapak ini superhero membantu keluarga ini. Nggak gitu juga, Pak. Berbuat dulu lah baru publik yang menilai. Seperti itu. Contohnya seperti Pak Prabowo ya, masalah 300 TKI Yordania yang dipulangkan tuh, ya kan? Masalah TKW yang hampir kena hukuman mati tuh, yang kena hukuman mati diselamatkan. Jadi gitu, Pak. Berbuat dulu baru publik yang menilai. Seperti itu. Banyak-banyaklah belajar dari Prabowo Subianto. Oke, Pak. Jaga terus kesatuan. Jangan lupa ngopi. NKRI harga mati. Kalau mereka yang saya sebut so-called mungkin oposisi terhadap pemerintahan Jokowi, saya selalu tanya, apa yang bagusnya? Biasanya. Nah, kalau saya balik ke Bung Ganjar. Kalau kita kan harus sebagai manusia yang objektif, kan kita selalu melihat bahwa sesuatu itu pasti ada kurang dan lebihnya, ya. Menurut Bung Ganjar, kalau kita mengevaluasi pemerintahan Jokowi, kira-kira apa yang menurut Bung Ganjar sangat terasa kurang? Nah, saya nggak mau yang lebihnya, Bung. Enggak, masih terasa kurang. Banyak. Masih banyak yang kurang, tidak ada yang ideal. Mari kita lihat sejarah presiden dimanapun di dunia ini. Oke, kita ambil yang di Indonesia, selalu banyak yang kurang. Kita mau bicara apa? Penanggulangan kemiskinan, masih banyak kemiskinan. Saya jadi gubernur juga gitu, Pak Ganjar, kenapa yang miskin masih banyak begini? Oh iya, saya yang gagal, saya gagal saya. Maka kalau kita bicara soal itu dalam level nasional masih banyak penurunan kemiskinan yang masih belum terentaskan dengan baik. Itu kekurangan yang memang belum bisa selesai dari cerita-cerita orang yang waduh ini sudah bagus, ini sudah baik. Belum. Ini cerita seperti itu. Pak Jokowi membangun infrastruktur hebatnya kayak begitu. Kalau Anda tanya orang di kampung saya, mana? Mana di tempat saya belum. Sehingga pengetahuan seseorang pun seolah-olah semua infrastruktur sampai bawah itu akan dipegang. Maka persepsi orang terhadap infrastruktur itu hanya yang gede. Padahal sebenarnya saya bertanggung jawab pada yang wilayah saya, bupati sampai desa bertanggung jawab pada wilayahnya. Tapi ketika ini belum selesai, maka ini akan menjadi catatan seorang pemimpin tertinggi. Itu kalau kita cerita infrastruktur. Kalau kemudian kita cerita investasi, banyak kemudian ketika investasi dibuka dan kemudian ekonomi digerakkan, orang masih ada persepsi yang negatif, masih kurang. Kenapa yang kerja bukan orang kita sendiri? Kenapa ngambil dari asing? Saya mengalami cerita-cerita dari asing dan asing katanya. Iya, sekarang kemudian orang bisa rasis dengan apapun lah. Orang bisa rasis dengan apapun. Orang tidak suka Tiongkok. Bagaimana dengan yang Eropa? Bagaimana dengan yang Arab? Bagaimana? Kita mesti fair juga kan? Iya. Tapi yang memang terganggu betul yang satu ini. Maka biasanya kalau kita ngomentari seperti ini, stempelnya dikasih, oh dasar ini PKI. Biasanya begitu. Sampai kita tahu polanya. Pakar Hukum Tata Negara Refli Harun dengan nada tinggi menuding peneliti Indobarometer M. Kodari sebagai pengecut karena tidak berani terang-terangan dan mendeklarasikan diri sebagai bagian dari tim sukses pasangan calon 02 Prabowo Gibran dan seakan berlindung di balik sikap independen. Karenanya Refli yang mengaku bagian tim ses paslon 1 Anies Caimin meminta Kodari tidak bersembunyi di balik sikap netral, namun ternyata disebutnya bagian dari konspirasi dalam menyatakan pendapatnya soal dugaan kecurangan pemilu 2024. Hal itu diungkapkan Refli Harun langsung kepada M. Kodari saat keduanya hadir dalam acara dialog spesial Rakyat Bersuara atau Suara Rakyat versus Sirekap yang ditayangkan iNews TV Senin 20 Februari 2024.
Semprotan Refli Harun berawal saat ia membeberkan sejumlah indikasi kecurangan pemilu 2024 yang disiapkan jauh sebelum pencoblosan. Refli menduga perhitungan suara melalui aplikasi Sirekap yang dibuat KPU sudah disetting dengan algoritma sedemikian rupa untuk memenangkan paslon tertentu yang kemudian diperkuat dengan perhitungan manual. Ia juga menjelaskan ada aduan anggota KPPS yang menyebut bahwa sebelum pukul 13.00 waktu Indonesia Barat atau pencoblosan berakhir, sudah ada data jumlah suara data Pilpres 2024 di Sirekap dari TPS di Pulau Jawa dan Sumatera. Refli Harun juga menyebut soal penyewaan tempat dan peralatan untuk pidato kemenangan Paslon 2 pada 14 Februari 2024, 2 hari sebelumnya. Ya, gini pemilunya. Mendengar penjelasan Refli Harun, M. Kodari yang diberi kesempatan bicara membela paslon pada Pilpres 2024 ini, Refli Harun sejak jauh hari dengan tegas menyebut dirinya merupakan bagian dari tim Ses 01 dan tidak berpura-pura netral. Meskipun dirinya adalah ahli hukum tata negara dan juga pengamat politik, potongan pernyataan Refli Harun yang menyemprot Kodari kemudian beredar di media sosial. Sejumlah netizen kemudian mengkritik Kodari yang dianggap selalu berpura-pura netral dan independen, namun ternyata bagian dari tim pendukung Prabowo Gibran. 2 menit, alasan mengapa kamu memilih pasangan nomor 2? Coba. Karena yang kita ingin sampaikan adalah kalau Anda memilihlah dengan argumentasi, ya, bukan dengan emosi. Oke, yuk kita rekapitulasi alasan. Alasan beliau ini memilih pasangan nomor 2 karena gemoy. Yang kedua adalah karena bapak ibunya juga pemilih Prabowo. Dia 19 tahun dan baru akan memilih nanti di 2024.